Selamat datang dalam pembelajaran kimia dasar dengan saya Arshel Arianto Pauriu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik stoikiometri. Dalam pembahasan kali ini kita akan melihat kompetensi dasar yang akan kita pelajari ialah kompetensi dasar 4.10, yaitu mengolah data terkait hukum-hukum dasar kimia, konsep massa molekul relatif, persamaan kimia, konsep mol, dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Jadi kompetensi dasar inilah yang menjadi pembahasan kita pada materi stoikiometri. Oke, ada beberapa pokok bahasan yang akan kita pelajari. Kita masuk yang pertama, yaitu berkaitan dengan pengenalan hukum-hukum dasar kimia. Nah, hukum-hukum dasar kimia ini telah berkembang dikemukakan oleh beberapa ahli yang dipakai untuk menjelaskan beberapa fenomena yang berkaitan dengan kuantifikasi senyawa-senyawa kimia dalam reaksinya. Yang pertama, kita akan melihat hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa ini dikemukakan oleh Antoine Lavoisier. Dia mengatakan bahwa massa itu tidak dapat diciptakan maupun tidak dapat dimusnahkan. Jadi, materi itu dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, dalam hal ini melalui proses transformasi kimia dari produk menjadi reaktan, akan tetapi masanya itu tetap sama, tetap konstan di dalam sistem yang tertutup. Kemudian kita akan melihat hukum yang kedua, yaitu hukum perbandingan tetap. Hukum perbandingan tetap ini dikemukakan oleh Proust, menyatakan bahwa massa entitas atau perbandingan massa entitas di dalam senyawa dari sampel yang berbeda itu selalu sama. Sebagai contoh, perbandingan massa antara atom C dan O dalam senyawa CO2 itu selalu sama, walaupun CO2-nya itu diambil dari tempat yang berbeda, atau dapat dikatakan bahwa sampel CO2 yang berbeda, lokasinya berbeda. Akan tetapi perbandingan massanya itu selalu sama. Nah, inilah yang dikemukakan oleh Proust sebagai hukum perbandingan tetap, yaitu perbandingan massa-massa unsur penyusun sebuah senyawa itu selalu tetap. Kemudian ada hukum perbandingan berganda. Hukum perbandingan berganda ini berlaku pada kasus di mana apabila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa salah satu unsur dengan asumsi bahwa massa unsur lain itu tetap adalah perbandingan bilangan bulat yang sederhana. Sebagai contoh, perbandingan antara massa oksigen di dalam senyawa karbon monoksida dan massa oksigen di dalam senyawa karbon dioksida itu merupakan perbandingan dengan bilangan bulat yang sederhana. Ini ada beberapa gambaran representatif berkaitan dengan hukum-hukum dasar kimia yang telah disebutkan sebelumnya, di mana untuk yang dalam gambar pertama ini menyatakan hukum perbandingan tetap, di mana perbandingan massa unsur-unsur, yaitu antara unsur X dan Y membentuk sebuah senyawa, itu akan selalu tetap. Perbandingannya selalu tetap walaupun sampel senyawa tersebut diambil dari tempat yang berbeda. Sementara gambaran ini merupakan representasi daripada hukum perbandingan berganda, di mana perbandingan antara atom oksigen dalam karbon monoksida dan di dalam karbon dioksida itu selalu konstan. Nah, yaitu 1:2. Mari kita lihat salah satu kasus berkaitan dengan pengaplikasian hukum perbandingan berganda. Di sini dinyatakan bahwa fosfor dan klorin dapat membentuk dua macam senyawa, yaitu senyawa X dan senyawa Y. Di dalam senyawa X, 2 gram fosfor dapat bereaksi dengan 6,9 gram klorin, sementara dalam senyawa Y, 2 gram fosfor dapat bereaksi dengan 11,5 gram klorin. Kita diminta untuk menentukan rumus kedua senyawa ini, rumus molekul kedua senyawa. Maka dengan massa fosfor yang konstan, kita dapat menentukan rumus senyawa dari molekul X dan Y, yaitu PCl3 dan PCl5. Perbandingan massa Cl di dalam PCl3 dan PCl5 ialah 3:. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan berkaitan dengan massa atom. Massa atom ini dinyatakan di dalam satuan massa atom atau atomic mass unit, di mana 1 AMU atau atomic mass unit itu didefinisikan sebagai 1/12 massa satu isotop C12.
Yang berikut yang kita lihat ialah massa atom relatif. Massa atom relatif ini merupakan total dari massa isotop satu unsur dikalikan dengan masing-masing kelimpahan. Tiap unsur memiliki isotop dengan kelimpahannya yang berbeda-beda. Nah, sebagai contoh di sini yaitu terdapat spektra hasil analisis spektroskopi massa dari unsur Cu. Kita melihat kelimpahannya, yaitu di sini terdapat isotop Cu63 dan isotop Cu65. Maka massa atom relatifnya itu kita bisa tentukan dengan mengalikan antara kelimpahan masing-masing isotop dengan massa atau isotop tersebut, kemudian kita jumlahkan berdasarkan banyaknya isotop yang terdeteksi, sehingga kita memperoleh massa daripada massa atom relatif dari unsur Cu ialah sebesar 63,54 atomic mass. Yang berikut kita akan melihat massa molekul. Massa molekul relatif merupakan total dari massa atom relatif yang terdapat di dalam suatu senyawa. Sebagai contoh, jika kita ingin menentukan berapa banyak atom hidrogen yang terdapat dalam 25 gram urea, jika diketahui massa atom relatif masing-masing unsur, maka yang pertama kita lakukan ialah menentukan massa molekul relatif daripada urea NH2 2 kali CO. Maka kita masing-masing mengalihkan indeks terhadap massa atom relatif, yaitu nitrogen di sini 2, hidrogen 4, karbon 1, oksigen 1. Kita kalikan masing-masing dengan massa atom relatif, kemudian dijumlahkan, dan ternyata diperoleh massa molekul relatif sebesar 60 gram per mol. Maka dengan memperoleh massa molekul relatif daripada urea, kita bisa menentukan berapa massa hidrogen yang terdapat di dalam 25 gram urea, yaitu sebesar 1,066 kali 10 pangkat 24 atom hidrogen yang terdapat dalam 25 gram urea. Berikut kita akan melihat spektrometer massa. Nah, spektrometer massa ini dipakai untuk menentukan massa molekul relatif ataupun kita ingin menentukan massa daripada isotop-isotop. Nah, dengan spektrometer massa yang khusus. Nah, jadi secara umum mekanisme kerja daripada spektrometer massa ialah yang pertama, sampel dalam bentuk gas ini dilewatkan di dalam elektron beam atau berkas elektron ditembakkan di sini dengan menggunakan filamen bertegangan tinggi. Maka senyawa dalam bentuk gas tadi akan mengalami ionisasi menjadi bentuk positif atau kation. Nah, kation ini akan dipercepat dengan plat, dipercepat melewati medan magnet. Nah, medan magnet ini dipakai untuk membelokkan kation-kation tersebut sebelum mencapai detektor. Nah, pembelokan atau rasio pembelokan daripada tiap-tiap kation itu akan berbeda bergantung pada massa daripada tiap fraksi atau tiap fragmen tersebut. Nah, separasi fragmen inilah yang akan terdeteksi berbeda pada layar berdasarkan pengaruh daripada medan magnet yang digunakan. Unsur X ini memiliki 3 isotop, yaitu dengan masing-masing kelimpahannya yaitu 79%, 10%, dan 11%. Nah, berdasarkan kelimpahan dan juga nomor atom daripada tiap isotop tersebut yang terdeteksi, kita bisa menentukan massa atom relatif daripada unsur X dengan menggunakan persamaan yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, partikel ini akan bergerak ketika mengalami pembelokan, akan bergerak dengan pengaruh gaya sentripetal. Sementara terdapat gaya magnetik yang bekerja pada partikel tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai persen komposisi. Persen komposisi ini menyatakan massa daripada tiap unsur dalam suatu senyawa, persen massa unsur di dalam suatu senyawa. Maka sebagai contoh, di dalam senyawa 3PO4 ini kita mau menentukan berapa persen massa daripada tiap-tiap unsur, tiap hidrogen, fosfor, dan oksigen. Maka kita dapat menggunakan persamaan
ini, yaitu massa atom relatif tiap unsur dikalikan dengan indeks menyatakan jumlah atom tiap unsur di dalam suatu senyawa, kemudian kita bagikan terhadap massa molekul relatif dari senyawa H3PO4, kemudian dikalikan dengan 100%, maka diperolehlah masing-masing persentase massa dari tiap unsur di dalam senyawa H3PO4. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana penentuan jumlah produk dan reaktan di dalam suatu reaksi kimia. Ini untuk menjawab pertanyaan mendasar, yaitu seberapa banyak produk yang akan dihasilkan dari sejumlah reaktan atau starting material atau material awal yang dipakai. Kita di dalam industri akan dituntut untuk memaksimalkan produk yang dihasilkan dari suatu reaksi kimia dengan menggunakan reaktan dengan pada jumlah tertentu. Maka kita perlu untuk menentukan berapa produk yang dihasilkan jika kuantitas reaktannya sekian. Nah, kita dapat menentukannya dengan memperhatikan jumlah mol. Kita harus mengkonversi satuan-satuan umum dari materi, yaitu dalam bentuk gram ke dalam bentuk mol. Kita ubah ke dalam bentuk mol dengan memanfaatkan massa molekul relatif dari tiap senyawa yang dipakai. Kemudian setelah itu dengan menggunakan perbandingan koefisien dari persamaan reaksi yang telah setara, kita dapat mencari mol dari unsur yang dari molekul yang dituju. Setelah itu maka kita bisa menentukan massa dari senyawa yang menjadi produk yang akan kita prediksikan berapa jumlahnya jika kuantitas reaktannya diketahui. Nah, sebagai contoh terdapat contoh soal, yaitu makanan dalam bentuk glukosa yang akan didegradasi untuk menghasilkan energi dengan persamaan, yaitu C6H12O6 bereaksi dengan 6 oksigen menghasilkan 6 karbon dioksida dan 6 H2O. Nah, jika 856 gram glukosa dikonsumsi oleh seorang dalam periode tertentu, maka berapa massa dari karbon dioksida yang dapat dihasilkan dari degradasi sempurna glukosa? Nah, berdasarkan persoalan ini, maka kita dapat menyelesaikannya dengan memanfaatkan penjelasan sebelumnya, yaitu kita menggunakan perbandingan koefisien. Yang pertama yang perlu kita cari ialah mol daripada glukosa sendiri. Glukosa yaitu dengan membagi antara massa terhadap massa molekul relatif dari glukosa sehingga diperoleh 4,75 mol. Sementara yang kedua ialah kita ingin mengkonversi mol glukosa menjadi mol senyawa yang ingin kita tentukan masanya, dalam hal ini yaitu produk berupa CO2, dengan menggunakan perbandingan koefisien daripada tiap spesies dalam reaksi yang setara. Ini adalah reaksi yang telah setara, maka tidak perlu lagi kita menyetarakan reaksinya. Tapi untuk reaksi yang belum setara harus diperhatikan bahwa perbandingan koefisien hanya berlaku untuk reaksi yang setara. Selanjutnya, setelah diperoleh mol daripada CO2, kita dapat menentukan massa daripada CO2 yang dapat dihasilkan dari degradasi 856 gram C6H12O6 yang dikonsumsi oleh seseorang dalam periode tertentu. Nah, di dalam stoikiometri juga kita akan bertemu dengan apa yang disebut sebagai reaksi pembatas. Reaksi pembatas ini merupakan reaksi yang habis terlebih dahulu dalam sebuah reaksi, maka dia akan membatasi reaksi lanjutan. Tidak terjadi reaksi lanjutan apabila salah satu reaktannya telah habis. Sebagai contoh, reaksi antara 637 gram NH3 dengan 1142 gram CO2 untuk menghasilkan amonia dan H2O. Maka di sini kita mengubah ke dalam bentuk mol, diperoleh NH3-nya 37,42 mol dan CO2-nya 25,95 mol. Manakah dari kedua reaktan ini yang menjadi reaksi pembatas? Reaksi pembatas seperti definisinya ialah reaktan yang habis terlebih dahulu di dalam sebuah proses reaksi. Maka kita dapat melihat di sini NH3 lah yang menjadi reaksi pembatas karena dia akan habis terlebih dahulu di dalam sebuah proses reaksi. Dialah yang akan membatasi, walaupun masih terdapat kelebihan CO2 sebesar 7,24 mol, tetapi reaksi akan berhenti karena telah habis NH3. Reaksi pembentukan amonia akan berakhir setelah jumlah NH3 yang dikonsumsi
sebesar 37,42 mol, artinya tidak ada lagi NH3 yang tersisa. Oke, demikian pembahasan kita hari ini, dan semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.